satu ya 3 cc maksudnya. Kita ini steril ya, jangan sampai sampah nggak ada ya. Kemudian baru kita pakai spoon satu ya. Satu kita boleh pakai apa tuh namanya, korentang ya, atau boleh pakai tangan langsung. Kita ambil yang bagian ini berarti sebelah kanan. Kemudian kita ambil squidnya ya. Nah, yang ini kan karena belum pakai spoon, kita sedot nih. Ini kan tambahan aja, boleh kok dibuka. Apanya? Itu ampulnya. ampul. Kalau dibukain sebelum pakai hand spoon ini ya berarti. Iya. Pakai itu aja. Pakai apa? Kasa. Kita pakai kasa. Oh bisa. Oke. Biasa nih. Full unit itu mana tadi itunya? Apa ini? Oke, kemudian apa lagi? Kemudian cuci sarung oksi, kemudian pinggirkan setengah cover. Ini saya kebalik. Pinggirkan setengah cover. Kemudian kita tutup. Oke, nah kemudian naik cuci sarung oksi, terus kita pembukaan lengkap, bersih, PD, celup, DDD ya. Jadi kita siapkan untuk PD. Kita dekatkan, Bengkok, bengkok, terus kasa. kasa. Oh, kasa apa? Buat upah aja dong. Kapas. Pas? Kapas DTT. Ada nggak? Bukan itu. Nanti harus siapin yang kapas. Dimat yang itu ya, buat DTT ya. Buat pulpa hygiene maksudnya. Iya. Enggak, yang buat ini pulpa hygiene yang besar. Nah, aja lah. Ini ada ya. Terus sama apanya tuh? Apa tuh air DTT-nya gitu ya. Jadi ada 2 kom air DTT sama kapas DTT-nya. Jadi kita sebelum kita melakukan PT, kita bersihkan dulu di area vaginanya ya. Namanya tahap persalinan itu kan pasti ada pengeluaran, entah itu lendir darah, entah itu hanya lendir, entah itu ada air ketuban misalkan gitu ya. Oke, udah kita dekatkan. Kita beritahu dulu si ibunya. Ibu, saat ini ibu kan sudah ada dorongan seperti dorongan mules-mules ya, dan masuk tahap persalinan. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya untuk memastikan apakah pembukaannya sudah mendekati persalinan atau belum gitu ya. Mohon izin ya Bu ya, saya mau melakukan pemeriksaan dalam dulu ya gitu, ya. Iya. Jadi kita info konsen dulu ke ibunya
kita Lakukan pemeriksaan. Sambil kita nanya, gimana Bu rasanya sekarang, mulusnya udah semakin sering atau belum? Gitu. Apa masih jarang gitu ya? Kita tanyakan ke Ibu. Gitu. Nah, setelah itu kan salah satu untuk menilai apa? Dorongan ingin menerah, gitu ya. Kemudian baru kita mengambil berapa biasanya? Kalau 5 tergantung ininya ya. Kalau misalkan kotor boleh 5, kalau bersih nggak terlalu kotor 3 pun cukup. Gitu ya. Oke. Kita celupkan atas. Kita sambil inspeksi dulu ya, inspeksi dulu keadaannya, pengeluarannya ada apa aja, kemudian kebersihannya, kemudian tanda-tanda kala 2 tadi, Doran tadi, teknus, perjol, lukanya ya. Nah, itu baru kita melakukan vulva hygiene. Ini belum pakai. Jadi sebelum itu kita pakai dulu ya. Iya. Kita pakai. Nah, ini kita boleh pegang pakai handscoon yang ini. Seperti biasa ya, apa? Ya. Labia mayora yang terjauh, labia terdekat, kemudian labia minora, kita lagi minora yang terjauh, minora yang terdekat, kemudian dari klitoris sampai anus. Oke. Kemudian kita melakukan Piti bimanual, vaginal touch atau pemeriksaan dalam. Ya. Ibu, saya mau melakukan pemeriksaan dalam ya. Nanti kalau Ibu agak tarik nafas ya. Dimulai dari jari tengah masuk ke dalam vagina, disusul dengan jari telunjuk. Terus kemudian masuk, kemudian menekan komisura posterior ya. Ini harusnya masih masuk. Nah, kemudian jari tangan kiri pindah ke perut, fundus ya. Kita raba dulu di sekitar vagina. Vagina itu kan interna ya. Iya. Interna, kemudian kita raba apakah ada benjolan mungkin, ataukah ada apa gitu ya di sekitar vagina. Kemudian baru kita masuk lagi sampai kita menemukan bagian porsio. Nah, porsio ya, sampai kita menemukan porsionya. Nah, kita raba dulu nih kalau udah nemuin ini benar nggak porsio gitu ya. Kemudian si porsio itu rasanya gimana nih, kita raba dulu, kita nilai dulu si porsio yang bagian yang yang pertama kita raba tuh pasti bagian porsio dulu sebelum kita menilai yang bagian lain gitu ya. Berarti kita raba dulu bagian porsionya seperti apa, apakah tipis lunak, apakah tebal lunak, apakah kaku ya, atau tidak teraba gitu. Kita raba dulu, nilai dulu. Nah, setelah kita sudah menilai di sisi luar sini, baru kita agak masuk nih ke dalam ya, ke apa tuh mulutnya ya. Kita nilai apa, pembukaan dulu nih, pembukaannya sudah ada belum. Kalau kita belum bisa masuk berarti belum ada pembukaan. Jadi masing-masing harus ukur dulu ya. Iya. Tiap orang berbeda-beda. 2 jarinya itu saya 2 jari 3 cm ya, belum tentu jari saya sama dengan jari kita Andini gitu ya. Terus
diukur juga antara satu jari itu ruas per ruasnya berapa Senti. Kemudian telunjuk sampai ujung telunjuk sampai pangkal telunjuknya berapa senti. Kemudian di jari tengah juga. Bidan kan modalnya 2 ya, 2 jari ini kan. Iya. Boleh diasuransiin. Ya, ini buat nyari duit kan. Iya. Oke. Jadi harus tahu nih. Boleh belajar kan sekarang ada tuh yang bulat-bulatan gitu ya. Udah Ya. Iya. Udah hafal ya. Udah ada Insya Allah. gambaran. Jadi kalau misalkan di dalam ternyata segini. Oh, segini tuh kira-kira 5 cm. Segini 3 cm. Kalau segini 5 cm-an ya. Oh, segini 7 cm, 8 cm, 10 cm nggak terambah gitu misalkan. Jadi kita berimajinasi sih benar ya. Kita bisa feelingnya tuh harus Kuat. feelingnya kuat gitu ya. Tapi feeling kuat itu karena kita memang sering melakukan gitu. Tapi kalau misalkan baru sekali 2 kali wajar kalau misalkan feelingnya kita belum Kuat. gitu ya. Setelah pembukaan kita raba lagi nih, apalagi yang keraba selain si porsio dan kita sudah mulai pembukaan tadi. Nah, kemudian biasanya itu kalau ketubannya belum pecah pasti kita meraba selaput ketubannya. Nah, kita nilai selaput ketubannya berarti ya apakah masih teraba atau tidak gitu. Ya, kalau selaput ketuban itu boleh kita pecahkan pada saat sudah pembukaan Lengkap. gitu ya. Nah, terus setelah selaput ketuban, kalau misalkan selaput ketubannya belum pecah, pembukanya sudah lengkap, boleh kita melakukan amiotomi dengan memakai Setengah Oke, nanti kita lakukan. Nah, misalkan selaput ketubannya udah nih kita nilai ya, masih ada misalkan. Kemudian setelah itu apa? Kita raba lagi. Isinya dalam selaput ketuban apa? Hah? Bagian terendah bayinya apa? Kepala. Kepala. Berarti kita menentukan presentasi dulu ya. Presentasinya apa? Apakah kepala, apakah bokong? Ya, kita menentukan itu setelah menilai selaput Ketuban. presentasi dulu. Kemudian setelah presentasi posisi ya. Posisinya apa gitu ya. Posisinya kalau kepala berarti penunjuknya tuh apa? Apakah ubun-ubun kecil, apakah ubun-ubun besar ya, apakah kalau bokong misalkan anus, kalau misalkan presentasi muka bisa posisinya itu penunjuknya itu misalkan mulut atau dahi gitu ya. Nah itu ya, tapi karena kita sedang melakukan persalinan normal berarti posisinya itu ubun-ubun kecil ya, kecil ya normalnya itu ya. Kalau ubun-ubun besar itu sudah di luar, sudah ada ini kelainan ya. Nah, berarti setelah posisi baru kita melakukan penilaian penurunan ya. Kita melakukan penurunan dengan menilai bidang HOTS ya. HOT 1, HOT 2, HOT 3, HOT 4. Bidang hayal ya. Bidang hayal. HOT 1 itu apa? Sejajar, pinggir, dengan atas, sisi. HOT 2 sejajar setinggi HOT 1, sejajar dengan pinggir, bawah, sisi. HOT 3 setinggi HOT 1 dan HOT 2 sejajar dengan spina spina koksigis beda. Spina iskia ya. HOT 4 setinggi HOT 1, HOT 2 ya, sejajar dengan koksigis ya. Oke. Itu bidang HOTS. Oke, berarti kita karena ini belum pecah ya, pembukaannya sudah lengkap. Nah, berarti kita melakukan amiotomi. Nah, berarti tangan kanan tetap masih di dalam ya.
kita ambil setengah kohor. Boleh kita langsung begini, kalau misalkan susah nggak nyampe, putar lagi ya. Kita ambil. Nah, kita masukkan ke sela-sela jari nih, ya. Sela-sela jari antara jari apa nih? Telunjuk dan tangan. Nah, gitu ya. Kita masukkan, gini kan? Kita masukkan sampai dalam. Nah, jangan dibalik dulu ya. Jangan dibalik dulu. Kita raba dulu si hisnya, ya, hisnya kita raba. Jangan pada saat puncak his kita melakukan menoreh atau memecahkan ketubannya. Ya, kalau pada saat puncak his kita melakukan pemecahan ketuban, nah nanti biasanya muncrat tuh ya, kayak balon lagi tegang-tegangnya gitu, kita pecahin dan isinya air gitu. Gimana itunya? Nah, pastikan kemana-mana ya. Nah, jadi jangan pada saat puncak his, tetapi ditorehkan pada saat his mulai menurun. Jangan his tidak ada. Kalau his tidak ada, di dalam ada isi kepala bayi, kemudian si balonnya itu sedang tidak mengembang, berarti kan begini kan? Terus kita torehkan. Nah itu gitu ya. Jadi pada saat nggak sedang maksimal, tetapi pada saat menurun. Tuh, ya. Nah, kemudian ini isinya udah ini nih melemah. Nah, kita putar nih pakai ini nih. Kan begini ya. Iya. Kita putar nih pakai si ibu jari kita. Nah, kemudian kita torehkan gitu ya. Kita torehkan di dalam. Nah, kalau udah ada ngalir keluar, nah, kita balik lagi nih ininya. Balik lagi ke posisi awal. Biar nggak melukai pada saat kita mengeluarkan, tidak melukai organ dalam si ibu ya. Udah. Ini boleh kita keluarkan, tapi tangan kita tetap di dalam ya. Cara mengeluarkan setengah kohor sama pada saat ini. Nah, kita boleh simpan sini. Kita lebarkan selaputnya. Kita lebarkan selaput ketubannya.